Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati peserta Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Bahari, Bapak Ahmad Farhan Konuni, SSY, SKM. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Khairiyah Bahari, Bapak Susili Arkom MPD. Yang saya hormati Ibu Eni Nurdina SK selaku Wakil Guru. Yang saya hormati Ibu Wulan Handayani selaku Wakil Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di ruangan ini. Bapak dan Ibu, hari ini kita berkumpul di ruangan ini adalah dalam rangka untuk mendengarkan paparan aksi nyata budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 oleh Ibu Eni Nurdina SK. Sebelum kita mulai acara hari ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Yayasan, yang keempat adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang kelima adalah paparan aksi nyata, kemudian yang keenam adalah tanya jawab, yang ketujuh adalah penutup. Baik, untuk demi terlaksana kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu semua dipersilakan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
Yang saya hormati Bapak Sofdi Alkom SEMPD selaku Kepala Sekolah SMK Al-Khairiyah Bahari. Yang saya hormati Wakil Kurikulum dan juga sebagai guru penggerak Angkatan 7 Ibu Eni Herlina SE yang insya Allah selalu istiqomah dalam menggerakkan, ya kan, bukan hanya murid-murid, juga guru-guru, ya, khususnya di wilayah lingkungan Yayasan Al-Khairiyah Kampung Bahari. Dan juga yang saya cintai, yang saya hormati Dewan Guru Manajemen SMK Al-Khairiyah Kampung Bahari. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terlebih lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wabil khusus, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka, berkumpul dalam rangka aksi nyata, ya, guru penggerak nanti akan disampaikan oleh Ibu Eni Herlina. Dan mudah-mudahan kesempatan ini juga akan membawa keberkahan dan kemanfaatan buat kita semuanya. Salawat juga berikan salam tanpa kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu guru yang saya hormati, ini sekali lagi sangat mendadak suatu sambutan, tapi saya sangat berhormat ya, dia bisa memberikan arahan, ya, masukan, ya, ibu-ibu, bapak-bapak guru SMK. Saya masih ingat dulu pada pesantren yang dulu saya tiba, juga pesantrennya Pak Kepala Sekolah, sama kita satu alma mater. Dulu kiai saya selalu bilang, karena memang pondok ini didirikan untuk mengkaderisasi santrinya untuk menjadi guru, ya, karena di situ jelas beliyatul muallimin al-islamiyah, untuk mendidik orang menjadi pengajar, menjadi pendidik ke depannya, walaupun dalam kondisi apapun itu wajib untuk mengajar. Salah satu pesan beliau, kiai saya, yang saya ingat yaitu adalah jadilah guru sejati. Guru sejati itu bagi kami itu adalah bukan yang besar, yang terkenal, bukan yang banyak uangnya, punya sekolah, punya yayasan, bukan. Guru sejati bagi kami adalah guru yang mengajar, mendidik, ya kan, walaupun di lingkungan kecil sekalipun, tanpa diberikan biaya dan materi, tapi bisa mengajar dengan ikhlas. Itu yang selalu kami tanamkan dalam diri, bahwasanya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, dan juga sebagai anak mengajar, ya. Maka terima kasih banyak. Artinya di sini guru-guru yang lain pun seharusnya ikut, ya, artinya seharusnya mengikuti apa yang baik, ya, karena apalagi sekolahnya welcome, mengembangkan keilmuannya, kapasitasnya sebagai seorang guru. Jadi diambil kesempatan ini untuk mengembangkan diri. Insya Allah Pak Sofi yakin ketika ada guru yang ingin mengembangkan baik secara materi ataupun secara non materi, pasti beliau bantu, pasti dukung ya Pak Sofi ya. Seperti ini untuk kemajuan sekolah kita, untuk kemajuan anak-anak murid kita. Maka tadi saya bilang, kita sebagai seorang pengajar, sebagai pendidik, ya kan, itu harus selalu memperbaiki niat kita. Ya, niat dalam hati kita, jiwa kita adalah seorang guru. Saya, walaupun aktivitas sehari sebagai lawyer, advokat, jiwa guru itu harus tetap tertanam dalam hati kita.
jiwa kita, ya. Karena itu nanti yang akan memberikan kontribusi kepada masyarakat, jiwa pendidik tersebut. Ya, makanya bukan hanya sebagai pentransfer materi, pentransfer ilmu, tapi juga sebagai pendidik, memberikan contoh yang baik buat anak-anak murid dan juga buat guru-guru yang lain. Seperti artinya mudah-mudahan dengan adanya aktivitas ini, ya kan, khususnya sebagai guru penggerak, Bu ini kedepannya bisa memberikan contoh, ya, memberikan manfaat buat murid-murid dan juga guru-guru, khususnya di wilayah Yayasan SMK Al-Khairiyah Kampung Bahari. Ya, itu aja mungkin dari saya yang mudah-mudahan saya ucapkan. Ini udah jadi berarti ya? Belum? Oh, insya Allah jadi lah Bu. Kalau lihat dari wajah-wajahnya ini bukan hanya sebagai penggerak, tapi juga digerakkan. Ya, jadi insya Allah kami yayasan sekolah mendukung penuh, ya kan? Ketika ada guru yang mau mengembangkan dirinya, ya, menjadi guru ladang, guru penggerak atau dan lain sebagainya, insya Allah kami bantu. Tinggal ngomong aja, ya kan? Seperti apa maunya, mau difasilitasi seperti apa, insya Allah kami akan bantu semaksimal mungkin. Ya, Pak Sofia. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada hari ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh beliau yang harus kita garis bawahi adalah yang bukan hanya guru yang mengajar di sekolah yang besar dengan gaji yang besar, tapi yang diangkat guru itu adalah yang mengajar dan masing-masing demi untuk kemajuan sekolah dan juga peserta didik. Nah, sekolah dan yayasan sangat mendukung untuk hal tersebut. Oleh karena itu, mari Bapak dan Ibu, hari ini dijadikan jadi motivasi buat kita ke depannya untuk bisa mengikuti atau mau mengikuti program-program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk pengembangan diri kita masing-masing, sehingga nanti kita ini akan lebih bermanfaat buat sekolah, buat peserta didik kita dan juga lingkungan kita masing-masing. Baik, kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Sufi Agung MPD. Kepada beliau, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena ini panggungnya Bu Eni ini ya. Ini hari ini hajatannya Bu Eni ini, jadi ini panggungnya Bu Eni. Jadi saya memberikan sedikit beberapa kata-kata. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ketua YPL dari Kampung Bahari Kecamatan Pemuni SY SPD, dan juga Bapak ada juga Ibu Wakil Kurikulum Ibu Eni Aminah ini yang sedang mempunyai hajat, serta Ibu Wulan Aminah sampai oleh mahasiswa dan Bapak Ibu manajemen yang saya banggakan. Sedikit impresif saya hari ini yaitu ketika saya merasa bahwasanya di sekolah ini ada nilai yang ditanam. Itu apa? Saya pagi hari datang naik tangga KP2, saya diberhentiin, stop, tolong buka sepatu. Oke, saya buka sepatu. Terima kasih. Kamu mau kemana? Saya mau siswa. Siap. Saya langsung naik ke atas. Itu yang saya mau. Itu yang dicari. Ketika murid itu sudah mempunyai ruh, sudah mempunyai jiwa positif seperti nanti akan Ibu Eni paparkan, itu yang saya mau.
siswa-siswi OSIS yang tegas, disiplin, dan berintegritas. Itu idenya siapa itu? Anak OSIS itu untuk lepas buka sepatu. Hah? Idenya? Oh, tapi tadi siapa yang menggerakkan? Udah dijadwalkan. Nah, alhamdulillah. Jadi OSIS itu nggak takut untuk menyetop kakaknya, adiknya, kepala sekolah, siapapun. Kalau memang itu peraturan, stop buka sepatu. Alhamdulillah siap kata saya. Itu yang saya cari, itu murid yang disiplin, tegas, dan berintegritas. Saya menunggu langkah-langkah selanjutnya. Ada nggak ini gebrakan siswa kita, OSIS kita yang gebrakan yang lain nih, gitu ya. Coba Bapak Ibu sekalian, itu salah satu cermin contoh daripada praktik baik positif dari siswa-siswi. Kita pun sebagai guru dan manajemen harus seperti itu, mempunyai jiwa disiplin, tegas, dan juga berintegritas. Nih jangan lupa ya, kita juga di sini bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai murid. Kenapa? Karena kita itu dituntut menuntut ilmu sampai akhir hayat. Jadi kita bukan karena kita mengajar jadi guru bukan cuma stop belajar, enggak. Kita harus terus belajar sampai kita akhir hayat, sampai kita mati gitu. Nah, jadi kita harus mau belajar hal-hal yang baru, hal-hal yang kita nggak bisa, hal-hal yang kita nggak tahu. Kita harus mau belajar. Kenapa? Karena setiap hari kita harus berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itu intinya belajar itu adalah supaya kita menjadi manusia yang lebih baik, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bahwasanya cita-cita yayasan segaris lurus dengan cita-cita SMK Al-Heriyah Bahari. Jadi cita-cita kita itu tidak bisa terwujud kalau guru-gurunya juga tidak mendukung cita-cita tersebut. Saya mendukung cita-cita yayasan, menjalankan cita-cita yayasan. Bapak Ibu guru juga membantu mewujudkan cita-cita SMK Al-Heriyah Bahari. Dan yang terakhir yaitu Bapak Ibu, pekerjaan itu harus dijalani dan dinikmati, gitu ya. Sekecil apapun yang kita dapat itu harus dinikmati. Kalau kita dapat Pokmi Business Center harus kita nikmati. Percuma kita dapat Pokmi Business Center tapi nggak kita nikmati, tidak jadi daging ibu makanannya. Ya, betul. Seremeh apapun, sekecil apapun yang kita dapat dan kita makan harus dinikmati. Betul. Apalagi kalau dapat nasi, itu lebih nikmat lagi Pak. Tapi kalau kita nggak dapat pun bukan berarti kita nggak menikmati pekerjaan kita, gitu ya. Jadi apapun yang seadanya kita harus menikmati dan dijalani. Karena untuk apa kita bekerja kalau kita nggak nikmati, kalau kita merasa tidaknya nyaman, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, pesan saya yang terakhir adalah pasti yang dari pondok bahwa kita itu harus punya cita-cita hidup mulia atau mati syahid. Itu adalah tujuan hidup kita. Kita yaitu kita mati syahid. Apapun resikonya harus kita jalani, tujuannya dua itu. Itu ya. Baiklah, terima kasih. Itu saja. Semoga kita semua sehat-sehat dan acara ini berjalan lancar. Kami kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas paparan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Setia MPD. Tadi dari paparan beliau itu sebelum dipaparkan oleh calon guru penggerak kita itu sudah ada budaya positifnya, sudah berani, karena budaya positif itu bukan
Jika tidak ada keberanian juga itu tidak akan terlaksana. Jadi dengan adanya OSIS kita itu memulai dari yang kecil tapi itu sangat berdampak besar. Kenapa? Karena berdampak ke semua warga sekolah. Karena ini kebersihan itu katanya adalah sebagian dari iman. Nah kemudian karena cita-cita SMK dengan cita-cita yayasan itu sama, berarti sama dengan cita-cita guru. Mari kita wujudkan bersama-sama. Pekerjaan itu memang harus kita nikmati dan disyukuri. Kenapa? Karena di pagi hari pada saat kita bangun itu pasti kita sudah berdoa. Karena bersyukur kita terbangun di pagi hari itu masih kita bernapas. Berarti sudah niatnya berangkat kerja itu, terutama kita pendidik adalah niatnya adalah untuk mendidik. Jadi dinikmati. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Karena ukurannya bukan besarnya. Besar itu bisa jadi membawa bencana, tapi kecil itu justru membawa berkah yang luar biasa. Jadi jangan itu tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, jangan lihat besarnya, karena bisa jadi yang besar itu penyakit, tapi yang kecil itu jadi obat. Baik Bapak dan Ibu, semangat ya. Paparan yang akan disampaikan ini harus membuat Bapak dan Ibu itu lebih semangat. Kalau nggak semangat? Kalau tidak semangat mungkin gantian yang memberikan paparannya. Karena ini kalaupun sudah angkatannya ke-7, belum semua dari semua sekolah itu ada calon guru penggeraknya. Nah, kalaupun nanti semua akan kebagian nanti, tapi siapa yang duluan mendapat ilmunya? Alhamdulillah ada dari sekolah kita. Jika tiba giliran kita nanti akan mengikuti hal tersebut, kita sudah punya pengalaman, sudah tahu tidak meraba-raba lagi seperti Bu Eni. Karena yang pertama bertanya sama siapa. Jadi harus berjuang sedemikian rupa. Nah ini kita silakan kita simak dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau itu bisa juga kita praktekkan. Baik, kita persilakan untuk Ibu Eni Herlina untuk menyampaikan paparan tentang hasil nyata budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 oleh Ibu Eni Herlina SE. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Sufi Angkam MPD selaku Kepala Sekolah SMK Ahmad Bapak Ahmad Hanan Kebuni MH selaku Ketua Yayasan SMK Ahmad Ibu Handayani, wakil siswaan dan Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan sehingga kegiatan ini bisa difasilitasi. Di sini sebenarnya saya ingin berbagi ilmu. Saya sedang belajar ya tentang bagaimana budaya positif di sekolah. Saya pun baru dapat ilmu ini di sini. Oh ternyata seperti ini ya. Makanya semoga Bapak Ibu guru semua menjadi guru penggerak karena ilmu ini akan didapatkan. Ya, pertama-tama adalah kita akan melihat bahwa guru itu ibarat seorang petani yang hanya bisa menanam, terus tidak bisa memaksa tanaman tersebut untuk berubah. Itu yang akan kita lakukan pada murid kita, Bapak Ibu ya. Ibarat kata murid kita adalah sebagai tanaman. Kita hanya bisa memberikan benih-benih tanaman ke mereka, tapi tidak bisa. Misalnya kita pengen menanam tadi, kita ingin tadi itu menjadi pohon jeruk, tidak bisa. Tapi bagaimana padi itu menjadi padi yang sangat bagus, berasal hasilnya bagus. Makanya sekolah itu adalah sebagai lahan pertanian tersebut. Lalu di sini yang akan dibahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan pelajaran Pancasila. Yaitu pertama adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa atau bagaimana beriman, bertakwa dan berakhlak karimah. Lalu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya Bapak Ibu ya, di sini ternyata disiplin itu sangat penting. Ya, kita akan mengetahui makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro Bapak Pendidikan kita maupun Gayuni Gosen, di mana kedua pakar tersebut mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu
belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ya, tujuan mulia di sini itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dialami seseorang. Karena kalau saya pikir disiplin itu harus ada dalam diri kita masing-masing. Ya. Nah, yang tadi saya bilang adalah bahwa tujuan mulia itu adalah penerapan disiplin positif agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Karena zaman sekarang itu kalau saya pikir kita tidak ada karakter ya, atau karena global dunia itu gadget yang sangat mendunia sehingga mereka karakternya sulit dibentuk dan tidak mempunyai kedisiplinan. Dan di sini tentunya kedisiplinan itu akan berhubungan dengan motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kita tanyakan diri kita sendiri, apakah kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari lingkungan, atau dari diri kita sendiri, atau dari dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita merasa tidak nyaman, atau menghindari rasa sakit, seperti misalkan siswa itu tidak dapat terlambat karena terpaksa, takut dihukum, bukan karena dari diri sendiri untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Ya, jadi kita harus tahu apa yang kita mau. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1 untuk menghindari ketidaknyamanan akan hukuman. Ternyata rata-rata murid kita itu nomor 1, Bapak Ibu, benar nggak? Menghindari hukuman, ya, atau tidak nyaman. Makanya mereka melakukan sesuatu itu di sekolah karena tidak nyaman atau untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, ya. Makanya kalau di sini penghargaan itu datangnya dari eksternal, dan itu sebenarnya tidak diperbolehkan, sebaiknya dihindari. Lalu yang 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Seperti apa yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau misalnya mereka percaya dengan nilai mereka sendiri bahwa disiplin itu penting untuk saya dan kedepannya, mungkin mereka akan bentuk itu sendiri. Nah, ini kita lihat. Biasanya kita pergi ke ibu yang di kelas ya, benar nggak sih? Tanpa kita sadari ini adalah kita. Bagaimana anak begini merasa malu kalau kita di depan kelas itu di depan teman-temannya kita menghardik, ya, atau menghukum. Dan ini adalah budaya kita mungkin saat ini. Nah, yang kedua tadi itu adalah motivasi yang akan membuat murid memiliki disiplin positif, karena itu dari internal bukan dari eksternal. Yang dari internal tadi kan dukungan, yang sama adalah ada penghargaan. Jadi di sini adalah tujuan itu disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi pada murid kita, ya, bagaimana mereka itu membentuk karakter yang baik dalam diri walaupun tanpa adanya hukuman dan penghargaan. Kita lihat ya, di sini biasanya ini kalau misalkan murid itu memiliki motivasi, mereka itu akan bertanggung jangka panjang, ya. Kalau hukuman mereka pasti harus bertanggung apa ini penghargaan. Kalau ada penghargaan mereka tidak akan melakukan hal itu. Bagaimana anak-anak ini sangat bahagia mendapatkan nilai D+, berbanding dengan guru yang tersenyum dan tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Nah, di sini akan saya terangkan bahwa hukuman itu bersifat tidak. Misalkan anak terlambat, kalau kamu baris atau kamu mencuci membersihkan makanan, ya, itu sebenarnya mencuri hak murid untuk belajar di jam pertama, ya, karena dari tiba-tiba satu arah dari kita, ya, dan itu tidak mengetahui gimana sebelum atau sesudahnya, karena mungkin pas belajar sesuatu ada kendala kita ketahui apakah macet atau karena mungkin keluarganya di rumah mungkin ada masalah, sehingga kita memberikan hukuman bersifat menyakiti secara fisik ataupun psikis mereka, ya. Kompetensi itu harusnya ada di sekolah, biasanya disepakati dan disetujui oleh murid di kelas. Kita lihat di versusnya. Kalau anak yang taat aturan tidak akan diberikan penghargaan. Di sebelah kiri kita lihat. Terus anak-anak yang diberi penghargaan ketika berhasil melakukan sesuatu, mereka harus berharap, ya,
Mereka berharap mendapatkan hal itu. Jadi pas dengan ada penghargaan, mereka akan kecewa. Di sini kita lihat mereka dapat penghargaan senang, happy. Tetapi ketika kita tidak dapat penghargaan, mereka menjadi tidak happy lagi. Jadi kalau bisa tindakan penghargaan, hindari penghargaan, ya. Nah, di sini ada satu kasus, contoh kasus mungkin nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu tentang hukuman dan penghargaan. Di sini adalah IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih baik berdiam atau menggambar di buku pelajarannya. Itu sering gitu membiarkan, nggak bisa akhirnya dia aja, dia berbunuh diri. Pada saat guru matematika yang Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi salah satu gurunya, ya. Dan dia berusaha untuk menjawab. Terus kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pada saat itu, Pak Seno membiarkan teman-teman IPA menetapkan IPA yang tegak dan luar biasa. Malahan minta IPA untuk ke depan, ya, dan beri depan kelas dan menuntut ibunya. Karena tidak bisa menjawab Pak Seno dan kelas pun makin gaduh dan tertawa anak-anak karena berIPA di depan kelas menunggak ibunya. Ya, itu saya lakukan ya. Dan saya pun mungkin sedang belajar di sini untuk mengubah itu semua. Nah, ini adalah pertanyaan yang asalnya kalau Bapak Ibu. Jawablah ke pertanyaan ini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kalau setuju, mengapa? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno itu terhadap IPA adalah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya, jadi saya mungkin minta kepada Bapak Siswan untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Mungkin saya minta menurut Pak Siswan sebagai guru di kelas, sebagai Pak Seno, kira-kira setuju nggak sih dengan sikap Pak Seno tadi? Menunjuk si IPA, terus kemudian tertawa dia membiarkan. Nah, itu kalau Pak Siswan tadi hukuman atau konsekuensi? Saya pasti berkata. Kita sih banyak sama Pak Siswan ya. Ini sudah pendapat lain kalau dulu silakan. Terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap hal tersebut? Ya. Kalau Pak Seno sendiri kan lebih kayak memberikan hukuman ya kepada anak. Ketika anak melakukan kegiatan yang menurut dia salah, dia dikasih hukuman. Nah, kalau menurut saya pribadi saya tidak setuju. Itu. Kenapa? Karena setiap anak memiliki psikis dan mental berbeda, gitu. Dan itu tidak bisa disamaratakan, gitu. Alangkah baiknya ketika anak tersebut melakukan kesalahan, coba kita sebagai guru introspeksi dulu, gitu. Apa kesalahan anak tersebut, gitu. Apabila kesalahannya itu masih bisa ditolerir, masih bisa diberikan nasihat, cukup diberikan nasihat aja, tanpa diberikan hukuman, kayak gitu. Itu saja sih. Terima kasih Pak Siswan. Jadi tadi Pak Seno memberikan hukuman kepada IPA. Kita bayangkan kalau kita menjadi IPA, ya, pasti kita akan tahu. Saya mau tanya ke Pak Farhan sekarang. Waktu Pak Farhan sekolah, apa yang Pak Farhan ingat saat sekolah? Kalau saya pribadi, Bu ini waktu sekolah ingatnya apa? Saya ingat dimarahin sama guru matematika karena saya tidak belajar. Itu saya ingat. Jadi kayak semacam trauma atau psikis buat kita. Kalau Pak Farhan mengingat waktu sekolah, apa yang Pak Farhan ingat? Yang positif apa negatif? Yang negatif ya, Pak Farhan. Yang negatif. Alhamdulillah sih selama dari SD, dari pesantren, ya kan. Sisi negatif dalam pembelajaran itu sih sebenarnya tidak terlalu mencolok ya, ada gitu kan. Apalagi saat di pesantren memang lingkungannya gurunya juga semuanya itu punya aturan yang ketat seperti itu. Kalau dibilang penghukuman kayak gini kita lebih parah sebenarnya ini. Gitu kalau saya ceritain pesantren ya, itu mungkin tidak akan masuk ke dunia pendidik sekarang.
Karena pendidikan sangat keras gitu kan. Kalau kita samakan dengan yang ini justru nanti akan kebalikannya. Mungkin Pak Supi juga mengalami ya. Itu sangat keras gitu kan. Bahkan hanya sekedar kesalahan sepele, bahkan bukan kesalahan kita pun itu dipertanggungjawabkan oleh kita. Makanya saya bilang pendidikan itu tidak bisa disamaratakan, tergantung situasi dan kondisi yang ada. Kalau memang di sini cocok misalkan seperti ini atau memang aturan itu diterapkan, cuma tidak mungkin juga diterapkan di kondisi sekolah atau yayasan yang lain yang mempunyai karakteristik yang berbeda seperti itu. Karena nanti kan setiap sekolah itu mempunyai visi-visi yang berbeda, ya kan, visi misinya misalkan sebagai apa, dan dia punya misi yang beda juga artinya seperti itu. Kalau sekolah kita misinya tentang akhlak, ya kan, misinya berarti harus dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau saya pribadi memang sih saya lupa ya apakah pernah ada, cuma kayaknya saya hidup tuh normal-normal aja gitu. Gitu. Artinya alhamdulillah lingkungannya ya dihukum, kalau dijelasin masalah hukuman berat banget gitu kan, karena nggak bisa saya jelasin di sini karena udah terkait fisik dan lain sebagainya. Oh ini dihukum kayak gini nggak boleh, apalagi fisik. Kalau di pesantren itu udah fisik gitu kan, sampai pingsan malah gitu. Tapi ya nggak akan saya ceritakan, itu kan pendidikan saya di pesantren seperti itu. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Dan mungkin itu contoh pengalaman sekolah ya, tapi sekarang kan sudah berbeda. Ya, apalagi beda anak ulama sekarang. Makanya kenapa hukuman itu sekarang tidak dibenarkan, apalagi hukuman fisik tidak dibenarkan. Ya, di sini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid adalah melalui pendekatan restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dalam menghargai dirinya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti ada hukuman ataupun penghargaan, tapi kita akan menerapkan segitiga restitusi. Nah di sini dalam pendekatan restitusi itu, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Ya, karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah itu akan kembali mengulang kesalahannya. Ya, dan mereka pasti tidak nyaman. Makanya mereka tuh terkadang kita lebih enak lebih cepat, ya udah cuma aja lebih cepat, tapi kita akan mengulangi lagi. Karena apa? Karena tidak ada kesadaran dalam diri sendiri ya. Jadi gimana caranya kita tuh memperbaiki dari diri internal kita, sehingga nanti kalau pas berbuat kesalahan mereka tidak akan mengulanginya kembali. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi yang seharusnya kita terapkan di kelas. Ya, ini adalah pertama, kalau anak berbuat salah, kita menanyakan kenapa, ada apa, gitu loh. Bukannya langsung menghukum, ya, atau satu pihak satu arah. Lalu menstabilkan identitas. Maksudnya adalah mereka pasti kan nanti kan pasti butuh gagap. Nah, kita harus menstabilkan. Kita tanya, kita refleksikan mereka, kenapa kamu terlambat datang hari ini. Jadi bukan langsung kasih poin. Nah untuk poin sekarang udah gak boleh Bapak Ibu ada poin. Ya, jadi mau soal kita nanti pelan-pelan kita sama-sama untuk lebih berubah dengan melakukan pendekatan segitiga restitusi ini. Lalu yang terakhir adalah memvalidasi tindakan yang salah, gitu loh. Mencari jalan keluar dan solusinya seperti apa, sehingga murid itu tidak mengulangi kembali kesalahannya. Nah, kita sebagai guru harus ada keyakinan kelas, yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, menumbuhkan peserta didik untuk melakukan kebiasaan positif di kelas atau di sekolah, ya, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri sendiri
atas pemilihan aspirasi dengan melalui kesepakatan kelas menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi dengan kegiatan ini kita buat di kelas Bapak Ibu. Jadi mereka harus mengikuti karena yang buat itu mereka, buat kita kesepakatan kelas nanti. Ya, kita harus ada kesepakatan kelas di situ. Nah, kita akan video sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Pagi Bu. semua ya. Semangat ya. Semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Saya Bu. Silakan Gading. Bersiap. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kemarin kita bicarakan di kelas ini, bahwa kita akan mengadakan kesepakatan kelas. Paham? Atau kegiatan kelas agar kalian belajar dengan nyaman, senang, dan happy. Jadi kalian boleh menulis pendapat kalian di sini. Bebas. Jangan pakai kata tidak, dilarang, atau jangan. Misalnya, tidak boleh datang terlambat, tapi hadir tepat waktu. Paham? Ya? Atau dilarang mencontek, mengerjakan kerjaan rumah sendiri. Jadi jangan pakai kata tidak boleh, jangan, atau dilarang. Ini dibagikan sama ibu. Setelah warna bebas, kita akan bagian ke belakang. Bagikan ya. Tulislah pendapat kalian, curah pendapat kalian tentang kesepakatan kelas. Bebas, mau 2, 3, 4 silakan. Kalian boleh memikirkannya dari sekarang. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang akan kita jalankan selama pembelajaran? Dan yang lain tidak boleh melanggar. Ingat, karena kesepakatan bersama. Ya, oke. Dan yang lain tidak boleh melanggar. Ingat, karena kesepakatan bersama. Ya, oke. Ya, kalian silakan mengumumkan pendapat kalian untuk sama-sama kesepakatan kita di kelas. Kalian bebas, boleh 2, boleh 3, tidak usah dilipat. Karena nanti kita akan bahas bersama di sini. Paham? Bebas, bebas. Kalian mau apa aja silakan, boleh 2, boleh 3, boleh 1. Tidak perlu pakai nama, nggak apa-apa. Asal tidak pakai kata dilarang, Dan tidak, Boleh. dan jangan. Ya.
sudah boleh ditaruh di sini satu-satu rapi, dirapiin. Dari garis dulu, garis depan. Lempar di atas. Kita akan tulis kesepakatan kelas. Sip. Kesepakatan kelas 11 maka 1. Ya. Udah, kamu selesai? Sudah. Taruh sini. Dijajarin aja. Langsung nih, Bu. Ya, dijajarin yang rapi. Yang rapi jangan kau dempet, taruh jauh aja nggak apa-apa. Ya. Dirapiin ya. Masa rebutan. Kebagian sampai bawah. Ya nggak apa-apa. Boleh. Silakan. Ya, kemukakan pendapat kalian bebas untuk kelas ini. Boleh di bawahnya. Sudah semua? Ada yang belum? Oke, kita akan baca bersama-sama. Yang pertama, melaksanakan piket sesuai jadwal yang telah dibuat. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Kita pindahkan di sini aja ya. Biar bisa tahu bedanya. Oke. Yang kedua, sama. Melaksanakan piket tepat waktu. Melaksanakan pembelajaran tepat waktu. Yang ketiga, boleh makan saat jam kosong. Kira-kira setuju nggak itu? Ya, sama jam kosong. Sama nih, yang keempat masih ada kakak nih bikin nih. Saya sama. Yang berikutnya, kelas harus rapi, buang sampah pada tempatnya, mematuhi aturan yang sudah dibuat. Setuju. Oke, kita pindahkan di sini. Berikutnya, hadir tepat waktu. Udah belum tadi? Sudah ya? Lalu, kelas harus bersih. Setuju? Setuju ya? Berikutnya adalah sama hadir tepat waktu, datang tepat waktu. Nah, mengerjakan PR di rumah. Setuju nggak? Setuju. Nah, maksudnya PR di sekolah. Kita pindah ke sini. Lalu harus membayar kas tepat waktu. Enggak juga, Bu. Enggak setuju. Setuju, belum kali tahu. Membayar kas tepat waktu. Setengah-setengah. Ya, ke depan. Oh, Raira, sama Raira ke depan bacakan. Lalu. Jangan baca. Pertama apa? Kesepakatan kelas bersama 1 pertama, melaksanakan piket sesuai jadwal yang telah dibuat. Setuju ya? Setuju. Yang telah dibuat. Lalu 2. Kelas harus rapi. kelas harus rapi. Setuju. Berikutnya 3. Buang sampah pada tempatnya. Setuju. 4. Mematuhi aturan yang sudah dibuat. jadi harus mematuhi atau sudah dibuat. Lalu 5. Harus datang tepat waktu. hadir tepat waktu. Ininya 6. Menghargai sesama teman. menghargai sesama teman. Tidak boleh saling membuli. Setuju. 7. Mendengarkan saat guru sedang menerangkan. Oke, sepakat ya. Kakak. Berikutnya Belajar bersama-sama dan menjalankan 5S. ya, lalu Menyimpan HP saat pembelajaran. ya. Ya, setuju. Terakhir, saya ingin belajar dengan nyaman. Oke, tepuk tangan. Kalau kalian melanggar, berarti ada konsekuensinya yang kita sepakati. Sepakat nggak? Up. Ya. Jadi ulangi lagi nih kesepakatan kelas kita. Pertama adalah
melaksanakan piket sesuai jadwal yang telah dibuat. Lalu kelas harus rapi, buang sampah pada tempatnya, mematuhi aturan sudah ada, datang tepat waktu, kelas harus bersih, lalu menghargai sesama teman. Ya, saat guru datang atau mendatang kalian mendengarkan, lalu menjalankan 5S, senyum, dan menyimpan HP saat pembelajaran. Oke? Deal? Ada yang mau dibicarakan lagi di kelas ini? Tidak, sudah sepakat semua ya Pak? Oke, terima kasih. Dan contoh kesepakatan kelas yang harus kita buat ya di kelas. Apa tujuannya? Itu adalah biar nanti mereka tidak melanggar lagi ya, tidak melakukan kesalahan lagi. Kenapa? Karena mereka yang membuat sendiri, benar Bapak Ibu ya. Jadi kesepakatan itu nanti mereka buat sendiri dan mereka tidak boleh melanggarnya. Ya, karena itu kita sebagai manusia pasti punya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Lalu kasih sayang dan rasa diterima and belonging, kebebasan freedom, keselamatan dan penguasaan power. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan. Ya, nah kita lihat sini. Ketika seorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan yang kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi dasar kebutuhan manusia. Misalkan mereka kurang kasih sayang, ya, namun mereka kalau di sekolah itu jadi anak yang pemberontak, anak yang mungkin melawan guru, karena mungkin di rumahnya mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Ya, ini tadi kita bahas adalah kebutuhan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Dan kita akan bahas lagi tentang yang tadi. Tadi kita bahas tentang restitusi ya. Nah, ini adalah posisi kita sebagai guru, ya. Restitusi 5 posisi kontrol. Di sini ada contoh. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa kalau Hana itu menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Mungkin kita pernah menemukan kayak begini ya Bapak Ibu ya kan, di mana siswa itu di sosial media saling kata-kata saling menghina atau berdebat di sosial media dan kata-kata kasar. Ya. Bila Anda seorang guru, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Mengapa? Tadi kasusnya adalah si Hana itu menghina Tisa ya di sosial media, sehingga Ibu Tisa tidak setuju. Mungkin untuk Kristina bisa bersedia apa sih kalau misalkan guru BP ya, kira-kira penerapan disiplin apa sih yang akan Kristina lakukan untuk kasus Hana tersebut? Karena dia sudah mengata-ngatai si Tisa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ibu ini atas waktunya untuk menjawab pertanyaan. Oke, karena kasus Tisa dan Hana ini adalah kasus 2 orang anak, jadi untuk pemanggilan kepala sekolah saya setuju kita panggil selaku di sini saya selaku guru BP akan memanggil mereka ke ruangan saya, kita bicarakan, kita cari mengapa bisa terjadi, karena ada sebab dan ada akibat. Dan laporan ibunya Tisa ke kepala sekolah, kita telusuri seperti apa kata-kata tersebut. Jika memang ada penyebabnya, kita untuk Tisa dan Hana kita musyawarahkan untuk mencari pemecahan masalahnya, dan mereka berdua
kembali dan tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi dilakukan oleh Tisa. Karena kalau sudah masuk ke media sosial itu sama saja sudah pembulian karena dibaca dari berbagai teman-temannya yang pernah di sekolah. Jadi ada baiknya kita panggil dulu, kita cari ke masalahnya. Itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Jadi ada konsekuensi yang di sini ya, karena tadi sudah mengata-ngatai bisa di sosial media. Jadi tidak hanya kita langsung hukum, kita marahin. Kalau bisa beri ibu dan dari sekolahnya. Ya, di sini adalah diagnosa dalam bukunya Restitution Restorative School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan mendirikan murid, bagaimana dan mengapa. Jadi kita harus telah lagi, kita lihat lagi apakah penerapan disiplin tersebut sudah tepat di kelas kita atau di sekolah kita. Ya, jadi kita sama-sama belajar, semoga aja dengan materi ini wawasan kita bagaimana di kelas itu kita menggunakan budaya positif. Di sini adalah 5 fungsi kontrol yang diterapkan seorang guru. 1, sebagai penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun mental. Biasanya guru penghukum begini tuh dia akan begini berkatanya, patuhi aturan saya atau awas. Ya, penghukum itu. Lalu kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Benar nggak Pak Ibu? Ya, tanpa menanyakan anak tersebut terlebih dahulu, tapi langsung menghukum pakai kata-kata awas. Adalah seorang contoh guru yang menghukum. Kedua adalah guru membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Ya, ngomong gini, ibu sangat kecewa dengan kamu. Jadi dia gimana tuh merasa bersalah gitu. Lalu berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau kamu tahu kamu buat begini? Nah, di posisi ini murid itu biasanya akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Makanya guru seperti ini adalah tipe guru membuat merasa bersalah kepada murid. 3, guru rasa teman. Ini banyak nih. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena teman, lalu tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Ya, biasanya guru sama ngomongnya gini, ayo bantulah dari bapak ya. Ayo ingat tidak, kamu selalu bantu bapak selama ini. Ya sudah, kalau tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Karena masa teman ya, Bapak Ibu ya. Jadi hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ini teman saya. Gitu. Jadi semoga nanti bisa ada perbaikan lagi dari diri kita masing-masing. Keempat adalah tipe pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ya, Ibu. Contohnya adalah kalimatnya seperti ini ya. Misalkan pertanyaan adalah peraturannya apa Pak? Apa yang akan kamu lakukan? Dan itu adalah kata-kata kepada mereka. Sanksi atau konsekuensinya apa? Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi antara kita dan murid. Ya, karena kita sudah dalam posisi sebagai pemantau. Jadi kalau bisa sih kita minimal sebagai pemantau Bapak Ibu posisi kita di sini tentang disiplin positif. Ya, kita bisa di sini di sisi beberapa di tipe pemantau. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah
posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Gitu loh. Jadi kita biarkan mereka berpikir, oh ini saya salah ya, jadi saya harus begini ya. Biarkan mereka menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang telah mereka jalankan atau mereka lakukan. Ya, seorang manajer yang berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan asal kita buat. Karena apa? Kita kan sudah punya kesepakatan kelas, ya kan, berarti nggak boleh dilanggar karena ada konsekuensinya. Terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi lagi itu hukuman soal ini dan orang terlambat, lapangan udah nggak ada sekarang. Ya, jadi kita hilangkan itu. Terus jika kamu memperbaiki ini, hal apa yang akan kamu tunjukkan tentang dirimu? Biarkan mereka berkreativitas, biarkan mereka berpikir, biarkan mereka menemukan solusi dari permasalahan mereka masing-masing. Lalu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini adalah posisi bagian manajer. Kalau kita ada posisi seperti ini, itu lebih keren lagi lebih itu. Ya, jadi mungkin makanya kita akan menjadi seorang guru dalam tipe pemantau. Ya, jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita mendidik murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Ya, seorang manajer itu bukan yang bisa murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan ke kelompoknya masing-masing. Misalkan ada kelompok anak yang benar-benar nakal, kita harus kembalikan ke mereka. Tapi kita akan menemukan karakter yang lebih kuat dan lebih baik lagi nantinya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ini mungkin paparan saya tentang budaya positif di sekolah. Harapan saya sebagai dosen hari akan lebih disiplin, di mana guru-gurunya itu sebagai tipe pemantau minimal atau manajer. Dan tidak ada lagi seorang guru hukum, seorang guru rasa teman, gitu ya, atau jadi apa seguru membuat rasa bersalah kepada murid. Jadi untuk itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada Ibu, demikian tadi pemaparan aksi nyata budaya positif di sekolah yang telah disampaikan oleh calon guru beberapa angkatan ke-7 oleh Ibu Eli Hermina SE. Sangat menarik ya kepada Ibu ya, menarik. Akhirnya kita mengetahui kita ini di posisi mana sekarang ini, yang manakah kita. Jadi dengan adanya paparan ini kita masing-masing bisa memperbaiki posisi kita yang tadinya kita di yang mana. Karena yang dinamakan dengan ilmu itu adalah pelajaran itu adalah untuk membuat kita bisa memperbaiki diri kita ke depan dan bisa mengajak orang lain juga untuk memperbaiki dirinya tanpa meminta dia untuk menjadi seperti diri kita. Nah itu tadi intinya kan, supaya anak itu kembali ke kelompoknya tanpa memisahkan dari kelompoknya melalui bimbingan dari kita sebagai guru dan pendidik. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Karena ini sudah jam 11.15, sebentar lagi akan sholat Jumat. Ada waktu 2 orang untuk penanya. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Baik, silakan. Sebutkan namanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoyeli, ngajar bidang studi angka. Yang pengetahuan saya, ketika ada konsekuensi itu pasti ada hukuman ya. Tapi gimana caranya ketika sebagai guru sudah menerapkan proses restitusi, namun murid masih saja mengulangi kesalahan yang berulang dan tidak ada efek jerah yang ditimbulkan dari. Karena kan kalau hukuman kan pasti ada efek jerah. Kalau proses restitusi itu efek jerahnya itu apa? Soalnya kan kalau restitusi kan kita kayak hanya pendekatan, tapi tidak ada goalnya itu gimana? Terima kasih Tuhan. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya supaya tidak lupa. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana jika saya selaku guru sudah melakukan restitusi berulang-ulang, tapi tidak ada perbaikannya, tidak
tidak ada dampak positifnya. Begitu lagi. Terus bagaimana ya? Apa lagi yang harus saya lakukan sehingga dapat goalnya itu di mana? Seperti itu kira-kira. Terima kasih ya Bu Edi. Gini, kita kan sudah memberikan konsekuensi ya, dan kita bikin kesepakatan kelas. Itu yang membuat mereka murid dengan konsekuensi yang akan mereka hadapi nanti kalau mereka melanggar. Ya, jadi kita pastikan lagi kesepakatan kelas itu sudah tetap dan mereka sudah meyakini, lalu mereka sadar akan konsekuensinya. Ya, kalau memang nanti misalkan seorang anak datang terlambat terus, ya beberapa kali dan mereka akan susah jatuh, kita akan butuh kesepakatan lagi di situ. Misalkan, oke, kalau kamu masih pulang, kamu siap berbulan dulu. Kita bikin dan semata. Karena ini kesepakatan yang akan memberikan jalan, tapi tidak menghukum. Mungkin dengan seperti itu, mereka akan takut, akan sadar, oh ya, nanti saya salah sama ini, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi yang kita adalah intinya penguatan di kesepakatan kelas dan penguatan akan konsekuensinya bila mereka melanggar kesepakatan tersebut. Pertanyaan, oke? Sudah ada bertanya lagi? Tidak. Oke, kasih Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Eni. Tadi sudah terjawab ya Pak Bu Eni. Intinya adalah jika anak kita sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak, kemudian sudah melakukan retribusi, kemudian anak itu mau ulangi lagi, berarti harus diingatkan kembali kesepakatan awal. Nah, diingatkan kembali kesepakatan awalnya, ditanyakan kembali ke kelasnya, apakah harus ada pembaharuan ini di kesepakatan atau seperti apa gitu, karena ada beberapa poin dari anak-anak itu yang akhirnya melakukan pelanggaran. Maka jika kelas itu yang melakukan pelanggaran, kesepakatannya kembali dibuat dengan kelas itu. Mungkin yang namanya seperti pepatah katanya, batu pun kalau ditetesin air setiap hari itu akan menimbulkan lubang, kalau awalnya kecil lama-lama akan besar. Nah, anak juga mungkin awalnya tidak berdampak, tapi lama-lama mungkin dia baru akan berdampak, karena kita tidak bisa memaksa seperti tadi ya, memaksa nanti hukuman. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi? Apa sudah jelas? Apa sudah? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Boleh Pak. Saya dari Guru Bidang Studi Akhlak dan PTG. Ini sebenarnya pembahasan yang sudah lama, gitu kan, pembahasan yang sering kita bahas. Cuma memang solusinya itu belum sepenuhnya terrealisasi. Ini dulu kita mungkin pada zaman saya SD, mungkin zaman ibu-ibu semuanya ada konsekuensi ya, tentang konsekuensi ketika anak itu mendapat nilai yang buruk. Nah, ini apa namanya nanti namanya sih, masuknya kesadaran anak murid terkait pembelajaran di kelas. Karena kesadaran itu seharusnya kita bangun, ya kan, dengan adanya konsekuensi nanti di belakang. Tapi ketika tidak ada konsekuensi tersebut, ini nanti akan menjadi masalah buat kita dalam pembelajaran. Karena memang ketika ada konsekuensi pun ini banyak anak-anak yang berleha-lehe, malas-malasan dan lain sebagainya. Karena memang kondisinya saat ini kita ditekan oleh pemerintah yang harus nilai itu di atas standar, sedangkan anak-anak murid tersebut ya bahkan nilainya di bawah standar semuanya. Dan itu menjadi sisi dilema antara sekolah dan anak-anak juga dalam pendidikannya. Nah, ini seperti apa solusinya untuk ke depan, karena ini mempengaruhi pembelajaran. Ntar kalau anak tahu, wah KKM gampang lah, nanti juga naik juga sendiri. Ini kalau semakin lama seperti itu nanti akan berdampak buruk bagi anak-anak di kelas. Jadi nggak ada berpikir, udahlah, nggak naik ini itu terus nanti. Ya seperti itu. Jadi nggak ada konsekuensi. Nggak naik kelas sekolah dulu. Kita nilai rapot merah, 4 nggak naik. Gitu kan. Artinya di situ ada memacu kesadaran kita untuk belajar sebagai murid. Nah, ini gimana tanggapannya dari Bu Eni Herlina terkait permasalahan tersebut?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fana untuk berbagi sepertinya ya, coba ini versinya seperti apa begitu. Bahwa tadi kalau di zaman dulu itu memang di zamannya kita, angkatannya kita, bahwa pendidikan itu jika kita sekolah itu memang konsekuensinya di ujung dan itu tidak bisa ditawar menawar. Nah kalau tadi dengan adanya sistem dengan budaya positif yang dipaparkan ini, jika tidak ada konsekuensi di ujungnya, ini bisa menyebabkan anak-anak itu jadi agak malas-malasan gitu, karena itu tadi budaya belajarnya, minat belajarnya itu jadi flat gitu ya Pak ya, yang itu aja, rendah gitu aja. Akhirnya karena dia sudah merasa kan tidak ada konsekuensinya. Kalau pada saat di ujung nanti kan naik kelas juga, kan nanti nilai juga kan gitu. Nah, kenapa? Itu kira-kira bagaimana ya solusinya kan seperti itu? Supaya memang karena kita di sini sama-sama Bapak dan Ibu guru, supaya sama-sama dapat nih. Karena begitu agak longgar tadi tidak diberikan konsekuensi, minat belajarnya itu semuanya sama, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih dari temannya. Intinya nilainya sama di bawah KKN semua. Satu, ada beberapa orang mendekati, tapi tidak sampai lewat. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Dan silakan Bu Ibu dijelaskan. Terima kasih Pak Inan. Ya, sebenarnya kalau saat ini adalah sudah seperti itu rumit ya. Makanya putusan ini adalah karena setiap itu kan mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai kemampuan masing-masing yang mungkin tidak bisa kita samakan di sini. Ya. Makanya sekarang pemerintah lebih cenderung ke dalam pembentukan karakter di kelas. Karena kalau untuk nilai itu tidak bisa paksakan kemampuan mereka masing-masing. Makanya mungkin kalau misalkan saya pribadi, kalau sama siswa yang seperti itu, yang nilainya rendah, nilai SKKM, saya akan ciptakan semacam tutor sebaya. Jadi temannya membantu dan kelompok itu akan saling mengingatkan, gitu ya. Karena kalau KKM itu kalau sudah dari dinas seperti itu, jadi gimana sekarang sekolah kita menerapkannya, ya. Bagaimana? Karena saya pribadi sama Pak, kemarin anak saya bisa dapat nilai jelek. Pasti kita sebagai guru, sebagai orang tua ada rasa kecewa, rasa kok bisa saya seperti ini, padahal sudah bagaimana. Tapi saya kembali berpikir bahwa setiap anak itu mempunyai kemampuan masing-masing. Jadi untuk hal itu mungkin kita bisa menuntut mereka untuk lebih memberikan masukan dan pelan-pelan agar mereka di rumah tetap belajar. Gitu. Jadi mereka di rumah tetap belajar, di sekolah mereka bersama teman yang mungkin lebih mampu di atasnya, agar lebih termotivasi untuk bisa mengikuti pelajaran tersebut. Ya, saya setuju Bu En. Terkait masalah tadi pembentukan karakter di sekolah, artinya tidak mementingkan nilai. Nah, di sini ada suatu yang janggal gitu kan. Ketika memang di sekolah itu diutamakan pendidikan karakter anak, artinya melihat potensi anak, seharusnya nilai tersebut tidak perlu di KKN-kan, udah aja nilai segitu. Ya itu lagi, kita kembali ke sistem ya. Ini kita berbicara di bawah, mungkin nanti di sini ada yang jadi Menteri Pendidikan bisa berubah kan? Ya gitulah pokoknya. Artinya ini, nah itu seperti itu konsekuensinya. Oke, saya setuju sebenarnya karena setiap anak itu mempunyai potensi dan karakter masing-masing, dan itu memang guru harus menggali itu. Tapi ketika ilmu atau pelajaran-pelajaran tersebut disamaratakan, nanti tidak akan tahu kekurangan murid itu di mana. Kan ketika matematika saya 5, dia akan iya kurang nilai saya. Seperti itu. Artinya di sini ada hal yang janggal sebenarnya. Oke, salah satu boleh yang tadi pendidikan karakter, menggali potensi itu diutamakan. Cuma di sisi lain ini yang menimbulkan masalah sebenarnya. Jadi anak ini tidak tahu keilmuan dia, batas keilmuannya, jadi kan karena nilai tersebut disamaratakan seperti itu. Dan saya sangat setuju, mungkin guru-guru yang lain memang saya juga belum bisa gitu kan, artinya menggali potensi anak-anak
lebih dalam lagi ya apa terkait masalah akhlak, kan itu mah pribadi mereka masing-masing. Mungkin dari ibu-ibu guru, bapak guru yang lain bisa menggali, misalkan selain dengan ilmuwan mungkin yang lain dengan apa namanya, kemarin ada yang bisa nari, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa musik, seni, itu digali potensi. Mungkin di situ bakat mereka seperti itu. Ya ini ya tugas kita berat sebenarnya sebagai guru gitu kan. Apalagi pemerintah yang membuat sistemnya itu yang membuat kita kayak mati gitu kan sebagai guru gitu kan, seperti itu. Itu mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Baik Bapak dan Ibu, dengan jika masih ada Bapak dan Ibu, barangkali masih ada. Baik, silakan Pak. Pertanyaan terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, mari kita simak semua Bapak dan Ibu dengan senyum manis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufi Kartam. Saya ingin bertanya kepada Ibu Eni dan SE tentang budaya positif ini. Ya, terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada pelajar Pancasila. Apakah sekolah ketika menerapkan disiplin yang berplatform pelajar Pancasila itu juga mengurangi nilai-nilai religius dari siswa itu sendiri? Sekali lagi, apakah apabila kita menerapkan atau menjalankan profil pelajar Pancasila, apakah hal tersebut dapat mengurangi nilai-nilai religius dari pelajar itu sendiri? Dan bagaimana penerapannya supaya seimbang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa bagaimana kalau pelajaran Pancasila itu diterapkan, itu apakah nantinya untuk penerapan nilai-nilai religi bagi peserta didik tersebut itu akan berkurang, atau bagaimana cara menyeimbangkannya supaya nilai religinya itu tidak berkurang, seperti itu kira-kira. Ya, di sini tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal tentang yang terkait dengan pelajar Pancasila. Ya, sebenarnya di sini yang paling pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan tentunya ini adalah hal yang penting, karena bila kita sudah bertuhan dan sudah berakhlak mulia, insya Allah yang diikuti. Ya Pak ya. Jadi saudara, apa sih tadi itu bakat awal diri dan diri kita masing-masing itu adalah utama tentang bagaimana kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman. Ya, jadi nanti otomatis saya semacam mandiri, dalam kritis itu akan timbul, akan keluar dengan sendirinya Pak. Jadi memang sangatnya itu pasti bilang memang tidak boleh lepas dari tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, sudah jelas ya Bapak dan Ibu? Cukup? Ada yang perlu ditanyakan Bapak dan Ibu? Sudah cukup? Baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya tadi pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh kepala sekolah kita, maka berakhirnya kegiatan kita hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah-salah kata di dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.